Maghrib adalah saat di mana matahari terbenam dan menghilang dari ufuk barat. Dan saat maghrib tiba, sebagian orang percaya, bahkan melarang anak-anak untuk keluar rumah karena di saat itulah banyak makhluk halus bergentayangan. Berikut adalah kisah yang dialami oleh Putri sewaktu dia masih berumur 12 tahun. Saat itu dia nekat untuk keluar rumah pas maghrib tiba, padahal orang tuanya sudah melarang. Ayah Putri adalah orang yang hobi memancing saat sedang libur kerja. Setelah ibu Putri membersihkan ikan dan menggorengnya, Putri pun menghidangkannya untuk dia makan bersama ibu, ayah, dan kedua adiknya. Namun kebetulan waktu itu, sambal dan kecap di dapur habis. Putri pun berinisiatif untuk ke warung Mang Ujang, membeli kecap dan sambal. Mang Ujang pemilik warung itu juga masih kerabat dekat dengan ayah Putri. Karena pas waktu maghrib, ibunya pun melarangnya dan mengatakan ke Putri untuk ke warung setelah dia sholat maghrib dan agak malam. Namun Putri yang sudah tidak sabar untuk mencicipi ikan goreng itu pun nekat untuk ke warung Mang Ujang yang terletak di depan gang. Walaupun jaraknya terbilang dekat dari rumah, namun Putri harus melewati beberapa rumah, termasuk rumah kosong yang sudah tidak terawat, dan juga tembok samping sekolahnya yang tingginya kira-kira 2-3 meter. Selesai azan maghrib berkumandang dengan modal nekat, Putri pun berjalan menuju warung Mang Ujang. Karena tepat waktu maghrib, jalanan pasti sepi, tanpa seorang pun kecuali Putri sendiri. Setelah melewati beberapa rumah dan berada di ujung tembok sekolah, Putri sejenak berhenti dan berpikir, entah terus ke warung atau balik ke rumah, ditambah lagi gerimis yang mulai turun. Setelah berpikir beberapa detik, Putri lalu memutuskan untuk terus menuju warung. Tepat di depan rumah kosong itu, Putri yang sedang fokus melihat ke depan, malah menoleh ke kiri ke arah rumah kosong, dan badan Putri langsung gemetar, ingin teriak, tapi suaranya tidak bisa keluar, dan berlari, tapi seakan-akan dia lari di tempat. Ternyata, di balik jendela rumah kosong yang kondisinya gelap gulita, Putri melihat sosok putih berdiri menghadap keluar. Sosok berambut panjang dan beruai kayak sedang menggendong sesuatu di depannya. Wajahnya tidak nampak jelas. Dengan mencoba membaca surah-surah pendek, akhirnya Putri yang semakin pucat berhasil melewati rumah kosong itu dan tiba di ujung gang. Betapa lega perasaannya ketika melihat lampu warung Mang Ujang, dan Putri langsung bergegas menuju ke sana. Setiba di sana, Putri disambut oleh istri Mang Ujang yang selesai melaksanakan sholat maghrib di warungnya. Istri Mang Ujang kaget melihat Putri yang pucat ketakutan. Istri Mang Ujang menanyakan apa yang terjadi dengan Putri. Namun Putri hanya menjawab tidak apa-apa, dia hanya capek berlari karena kehujanan. Selesai membeli kebutuhannya, Putri disarankan untuk menunggu dulu situ, sambil menunggu Mang Ujang pulang dari masjid dan mengantar Putri pulang. Istri Mang Ujang masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya Putri duduk di situ, sambil menunggu Mang Ujang pulang dari masjid. Beberapa saat kemudian, Putri melihat ada pria paruh baya yang lewat, dan menuju ke dalam gang arah rumah Putri. Dalam hati Putri senang, ada yang bisa barengan, walaupun tidak kenal dengan orang itu, karena wajahnya tidak kelihatan jelas. Putri mengikuti orang itu dari belakang, dan melewati rumah kosong, tempat Putri tadi melihat sosok Mbak Kunti menggendong bayi. Dan tidak terjadi apa-apa, alias aman. Di belakang tembok sekolah, Putri berjalan agak cepat dan mendahului pria itu. Sesampainya di ujung tembok, Putri lalu menoleh ke belakang untuk melihat pria itu. Namun alangkah kagetnya Putri, ternyata pria tadi sudah tidak ada di belakangnya. Sangat tidak wajar jika pria itu memanjat tembok sekolah setinggi 3 meter dan tidak ada jalan lagi selain berjalan lurus lewat gang itu. Perasaan takut dan juga senang, Putri berlari ke rumahnya dan akhirnya sampai. Namun,
Putri lagi-lagi dibuat kaget. Di depan rumahnya banyak orang dan langsung menghampiri Putri dan membawanya masuk ke rumah Oke, dan baik. dipeluk oleh ayahnya. Dengan perasaan yang semakin campur aduk, Putri menanyakan apa yang terjadi. Usut punya usut, ternyata sampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ibu dan adik-adik Putri menangis sejadi-jadinya di rumahnya. Putri juga melihat Mang Ujan dan istrinya, dan beberapa orang tetangga dan kerabatnya yang juga tinggal dekat situ. Ayahnya bercerita kalau Putri ini belum pulang ke rumah sejak ke warung Mang Ujan. Selepas melaksanakan sholat maghrib, ayahnya pun berinisiatif untuk menelpon Mang Ujan, dan istri Mang Ujan mengatakan kalau Putri tadi disuruh menunggu, dan saat akan diantar oleh Mang Ujan, Putri sudah tidak ada di situ. Lalu Mang Ujan ke rumah Putri dan tidak berpapasan dengan anak itu di jalan, padahal jarak tempuh dari rumah ke warung Mang Ujan cuma sekitar 3 menit berjalan kaki. Ayah Putri dan Mang Ujan lalu berkeliling, termasuk ke rumah kerabatnya yang dekat situ. Mereka berpikir mungkin Putri singgah berteduh. Setelah dicari kemana-mana, Putri tak kunjung ketemu. Sekitar jam setengah 11 malam, Mang Ujan lalu melaksanakan sholat sunat dan berdoa ke Sang Maha Pencipta untuk Putri, agar dia bisa pulang dan selamat sampai di rumahnya. Dan alhamdulillah, selepas sholat dan berdoa itu, tak berapa lama Putri pun datang, walau dengan wajah pucat dan gemetaran. Putri lalu menceritakan semua kronologi dan kejadian yang dia alami sejak keluar rumah, hingga tiba kembali di rumahnya, termasuk kedua sosok misterius. Itulah sebuah kisah yang dialami oleh Putri. Untuk kalian yang punya cerita dan ingin membagikan di channel ini, bisa kirim melalui email. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.